BEM Nusantara gelar aksi serentak, tolak putusan MEK yang memuluskan langkah Gibran. Pak Jokowi, kami peringatkan, negara kita adalah negara hukum. Kita bukan negara kekuasaan. Jangan pakai hukum untuk terus melanggengkan kekuasaan, dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Gelombang penolakan harus segera dinaikkan. Seluruh elemen masyarakat harus bergerak, bersuara dan melawan. Silahkan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan. Cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jelas kerugian bagi Mahkamah Konstitusi, karena lihat saja suara publik. Sekarang ini kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi terdegradasi ke titik paling rendah. Bahkan diplesetkan sebagai mahkamah keluarga, diplesetkan sebagai mahkamah kardus. Nggak ada dalam peristiwa sebelumnya keputusan MK terjadi seperti ini, kekecewaan biasanya publik. mahkamah kalkulator Iya, mahkamah kalkulator itu dalam sengketa pilkada. Tapi ini terjadi. Nah, karena menurut saya terlalu mudah dibaca itu soalnya. iya, jadi Ini persis seperti apa yang berkembang selama ini di luar kan. Bahwa MK akan menolak perasa menolak 30%, 35 tahun macam-macam, tapi akan menambah perasa ini gitu ya. Dan komposisinya 54 dan semua asumsi itu kejadian juga hari ini gitu loh. Dan kita lihat ya, dissenting opinionnya Saldi Isra kan semacam membongkar satu hal yang tidak wajib. Sini kita coba untuk lihat dalam pernyataan MK kemarin bahwa adanya neo orba yang terjadi pada hari ini. Indikasi-indikasi tersebut yang sudah kita bahas daripada mahasiswa. Kecurigaan itu memang besar dari kita. Namun kita akan terus mengawal agar tidak terjadinya dinasti politik yang dalam lingkup Indonesia. Hari ini kesimpulannya ya memang melanggar aturan kepatutan untuk bubar di pukul 18.00. Namun kita lihat juga mereka datangnya baru jam 5 kalau nggak salah ya. Jam 4, jam 5. Mungkin karena siang hari panas. Minta diganti ya nggak mungkin lah karena undang-undangnya masih seperti itu. Tapi tetap kita upayakan cara-cara persuasif, negosiasi demi negosiasi. Ya sabar-sabar dikit lah daripada nanti ada pembubaran secara paksa akan lebih tidak baik ya. Karena pembubaran secara paksa itu kan ada water cannon, ada gas air mata, sampai yang lebih keras lagi. Kalau dikatakan ini produk putusan politik, ada kecenderungan trennya, saya melihat begitu, Cak. Karena kalau dibilang kemarin Opel Legacy itu bahwa tidak di MK, itu putusan pemerintah dan DPR, sekarang diputuskan yang saya sudah prediksi dari sebelumnya. Akan ada koma ini, yang saya khawatirkan ternyata itu benar, akan ada koma. Minimal 40 tahun, tapi komanya adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini kan sudah menjadi perbincangan. Dan di beberapa TV nasional saya sudah bilang 2 hari yang lalu, kemungkinan Gibran langkahnya akan mulus kalau ini keputusan politik. Artinya akan ada, hari ini faktanya Cak memang ada karpet merah dengan putusan ini, bahwa ini mengamini dan ini mengamini langkah mulus Gibran untuk menjadi calon wakil presiden akan berpasangan dengan Prabowo Gibran. Saya begini aja, kalau untuk merubah undang-undang itu kan ada anggota DPR MPR kita kan, ya. Kalau memang ada kepentingan jangka panjang, seharusnya itu dirubah di DPR saja. Nah, kecuali ini mendesak, ya. Nah, sebenarnya ini mendesak, ada menyelamatkan siapa gitu. Nah, saya tidak mau begini. Mahkamah Konstitusi kita ini tempat orang mengadukan nasib untuk kepentingan pribadi, tapi bukan untuk bangsa dan negara. Harusnya MK itu dah tidak lagi dipertontonkan carut marutnya dengan MK itu. Sepertinya antara satu dengan lain berbeda pendapat, tapi ditontonkan dengan kita gitu. Seharusnya sebelum mereka membacakan itu sudah ada kesepakatan bersama, sehingga yang dimajukan itu adalah keputusan gitu. Nah, hari ini nampak jelas sepertinya ada kepentingan seseorang untuk mengambil dalam momen beberapa hari ini untuk didaftarkan untuk jadi wakil presiden. Nah ini kan menurut kami ini kurang pas lah. Pak Jokowi memahami momentum politik, kapan harus menang, kapan harus maju, dan ini juga mengamini selama ini bahwa ada desain, bahwa ini adalah untuk membuka, menyuburkan dinasti politik. Dan ini terbukti faktanya memang, padahal putusan MK yang kita harapkan adalah melawan itu. Tapi itu faktanya tidak terjadi. Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM,
Nusantara bersama ratusan pemuda menyampaikan penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal syarat Capres-Cawapres melalui aksi serentak jilid IA, Senin, 23/10. Luapan kekecewaan mahasiswa selaku agen of change dan social control terhadap keputusan lembaga yudikatif itu dilakukan di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Para mahasiswa menyampaikan bahwa permohonan gugatan pasal 169 huruf ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia capres dan cawapres tak seharusnya diputus MK. Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi menilai independensi MEK sebagai pelindung konstitusi patut dipertanyakan. Pria yang disapa Ardi itu menyebut putusan MEK bahwa seseorang yang memiliki usia di bawah 40 tahun tidak boleh calonkan diri sebagai capres-cawapres kecuali pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah ini syarat nuansa kepentingan. Kami dibohongkan pada 2024 penggugatan itu mulus kepada Gibran Raka Buming Raka, dan kami nyatakan bahwa putusan MEK itu adalah unsur politik dan intervensi politik yang dilakukan pemerintah, kata dia. Menurut Ardi yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa STMX Jayakarta itu, putusan MEK adalah langkah menabrak konstitusi yang sangat tidak lazim. Dia menduga adanya intervensi dari kepentingan politik lantaran MK terkesan tergesa-gesa dalam mengabulkan gugatan. Status Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi, yang artinya paman dari Gibran dan Kaesang memperkuat dugaan adanya keberpihakan keluarga untuk melanggengkan kekuasaan. Kedua, kedudukan yang disandang Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus Ketua Majelis Hakim dalam sidang batasan usia Capres-Cawapres. Bahwa putusan itu telah keliru, bahkan yang kami sayangkan ada 9 hakim di situ, ada 3 hakim menerima, 2 hakim menerima dengan alasan yang berbeda, dan 4 hakim menolak, kata dia. Sudah jelas di situ bahwa ada unsur dan intervensi politik yang dilakukan oleh Anwar Usman untuk kemudian meloloskan gugatan ini, tambah dia. Terakhir, ada 4 orang dari total 9 hakim konstitusi tak sejalan dengan putusan MK nomor 90 PUU SI 2023 yang melonggarnya syarat usia minimum Capres-Cawapres. Dugaan mahasiswa ini makin memuncak setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya, Minggu, 22/10, malam. Itu adalah desain yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah kong kali kong presiden, itu adalah kong kali kong pemerintah hari ini dengan MK. Apalagi kita ketahui bersama bahwa MK itu Anwar Usman itu adalah masih punya hubungan darah dengan presiden ataupun Gibran Raka Buming Raka, kata dia. Aksi unjuk rasa itu merupakan rentetan demonstrasi yang dilakukan BEM Nusantara beberapa waktu lalu. Ardi memastikan pihaknya akan terus mengawal putusan kontroversial itu. Untuk diketahui, BEM Nusantara juga melakukan demonstrasi lain di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Jambi, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Selatan sesuai tema pada aksi hari ini, yakni aksi serentak jilid IA. Kami tetap akan terus menyuarakan hal-hal yang kemudian tidak mengutamakan kepentingan rakyat, itu yang pertama. Namun kemudian upaya-upaya yang kami lakukan misalnya, karena kita mungkin tidak mampu melawan pemerintah hari ini, kata dia.